Hai, assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabar ayah bunda? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Anak-anak hebat, sebelum belajar seperti biasa ya, berdoa dilanjutkan dengan mempersiapkan peralatan belajar kalian tentunya. Oke anak-anak hebat, kita masuk ke pembelajaran 5. Tahukah kamu Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan? Ada berbagai jenis sayuran, buah, tanaman obat, dan tanaman hias. Tanaman hias terdiri dari berbagai jenis tanaman berbunga maupun tanaman tidak berbunga. Tanaman hias dimanfaatkan untuk menghias taman-taman, rumah, kantor, dan tempat umum. Hari ini kegiatan di sekolah melanjutkan bermain peran. Ceritanya berasal dari dongeng Bunga Melati yang Baik Hati. Ada beberapa kelompok yang belum tampil dalam bermain peran, termasuk kelompok Dayu. Perankanlah dongeng yang ada pada pembelajaran 4. Untuk kelompok yang belum bermain peran, bekerja samalah dalam bermain peran. Bekerja sama merupakan salah satu sikap baik yang perlu kita lakukan. Dalam dongeng Bunga Melati yang Baik Hati terdapat pesan yang patut kita contoh. Tulislah pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut. Kita harus bersikap baik kepada siapapun, karena dengan bersikap baik maka kita akan mendapat kebahagiaan. Bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan kepada manusia, tumbuhan, dan hewan. Dengan bersikap baik, kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat pada kita. Salah satu sikap baik yaitu mendoakan yang baik untuk orang lain. Misalnya saat Edo sakit, teman-temannya mendoakan Edo agar cepat sembuh. Apakah kamu memiliki pengalaman mendoakan orang lain? Tulislah pengalamanmu pada tempat yang tersedia. Ya, pernah. Saya pernah mendoakan ayah saat ulang tahun agar diberi umur panjang serta rezeki yang melimpah. Salah satu sikap adalah bersikap jujur. Dayu berusaha mengamalkan sikap baik ini. Saat mengerjakan tes, Dayu tidak pernah menyontek. Yuk, kita coba mempraktekkan sikap jujur saat mengerjakan soal-soal berikut. Contoh soal. Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Biji kacang merah ia letakkan pada kotak berwarna hijau. Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 110 butir. Ia meletakkan pada kantong plastik. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Ya, benar sekali. 500 ditambah 610 sama dengan 1110. Jumlah kacang merah Dayu dan Siti 1110 butir. Jika tempat menyimpan kacang merah Dayu diletakkan dalam plastik, kacang merah Siti diletakkan pada kotak berwarna hijau, berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? 610 ditambah 500 sama dengan 1110. Jumlah kacang merah Dayu dan Siti tetap 1110 butir. Karena 610 ditambah 500 sama dengan 500 ditambah 610. Selesaikanlah soal-soal cerita berikut ini seperti contoh. Nomor 1, Edo mengumpulkan 530 helai daun nangka. Ia menyimpannya dalam kantong plastik hitam. Benny mengumpulkan 720 helai daun nangka. Ia meletakkannya dalam sebuah kantong plastik merah. Berapakah jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Benny? 530 ditambah 720 sama dengan 1250. Jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Benny 1250 helai. Tempat menyimpan daun milik Edo dan Benny ditukar. Daun Edo diletakkan pada kantong plastik merah, daun Benny diletakkan pada kantong plastik hitam. Berapakah jumlah daun milik Edo dan Benny? 720 ditambah 520 sama dengan 1250. Jumlah daun yang milik Edo dan Benny 1250 helai. C-nya adalah 530 ditambah 720 sama dengan 720 ditambah 520. Di rumah Lani sedang panen rambutan. Ayah memetik rambutan, Lani dan adiknya mengumpulkan rambutan yang dipetik ayah.
Lani berhasil mengumpulkan 840 buah rambutan. Ia meletakkan rambutan pada bakul bambu. Adik Lani mengumpulkan 420 buah rambutan. Ia meletakkannya pada bakul plastik. Berapakah jumlah rambutan yang dikumpulkan Lani dan adiknya? 840 ditambah 420 sama dengan 1260. Jumlah rambutan yang dikumpulkan Lani dan adiknya adalah 1260 buah. Jika tempat menyimpan rambutan ditukar, Lani meletakkan rambutan dalam bakul plastik, rambutan adik Lani disimpan pada bakul bambu. Berapakah jumlah rambutan Lani dan adiknya? Tetap 420 ditambah 840 sama dengan 1260. Jumlah rambutan Lani dan adiknya 1260 buah. Yang C-nya adalah 840 ditambah 420 sama dengan 420 ditambah 840. Dayu senang dengan dongeng yang menceritakan kebaikan. Kali ini Dayu membaca dongeng tentang kebaikan hati seorang petani. Ayah Dayu pernah bercerita tentang pekerjaan petani. Petani menanam benih tanaman di sawah atau ladang. Setiap hari petani menyiram dan merawat tanaman yang ditanamnya, hingga akhirnya tanaman-tanaman tersebut siap dipanen. Yuk kita baca dongeng berikut ini. Setelah itu ceritakanlah kembali dalam bentuk gambar berseri. Petani yang baik hati. Suatu hari tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawah, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari dirawat, burung pipit itu lepaskan kembali di alam bebas. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Keesokannya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama, pohon itu semakin besar. Akhirnya, pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Pada saat ia membelah buah semangka, yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget bercampur senang. Lalu, ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka yang ketiga. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Nah, anak-anak hebat, sekarang buatlah gambar yang menceritakan dongeng petani yang baik hati. Ini Bu Guru kasih contoh ya anak-anak hebat. Gambar kedua, gambar ketiga. Ini adalah gambar keempat ketika petani sedang membelah buah semangka. Dan ini adalah gambar kelima ketika petani sudah menjadi orang kaya raya. Tulislah pesan yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati. Perbuatan baik akan mendapatkan balasan yang baik pula. Perbuatan baik kepada binatang atau tanaman pun, maka kebaikannya akan kembali kepada kita. Tulislah perbuatan baik yang telah dilakukan petani yang baik hati. Pertama, menolong burung pipit yang kakinya terluka.
Kedua, melepaskan burung pipit kembali ke alam bebas. Ketiga, mengucapkan terima kasih kepada burung pipit. Keempat, merawat bibit semangka hingga berbuah. Kelima, membagikan hartanya untuk orang yang kekurangan. Keenam, selalu menolong orang yang butuh pertolongan. Diskusikanlah pertanyaan di bawah ini dengan teman satu kelompokmu. Mengapa kita harus berbuat baik kepada semua makhluk hidup, khususnya kepada tanaman? Karena tanaman juga merupakan makhluk hidup yang diciptakan Tuhan. Selain itu, tanaman juga sangat bermanfaat bagi makhluk hidup yang lain. Tanaman pun memiliki beberapa manfaat, salah satunya menjadi pembersih udara karena tanaman mampu menyerap gas karbon dioksida serta memproduksi oksigen. Gambarkanlah pengalamanmu bersikap baik kepada orang lain, khususnya saat mendoakan orang lain. Selain mendoakan diri sendiri, kita juga harus mendoakan semua orang. Manusia dengan yang lainnya bersaudara, sehingga kita harus saling tolong-menolong dan mendoakan satu sama lain. Dayu dan teman-temannya mengunjungi kebun manggis. Kebun manggis itu milik Paman Dayu. Dayu dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung. Karung Dayu berisi 540 manggis. Karung Siti berisi 590 manggis. Berapakah jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti? 540 ditambah 590 sama dengan 1130. 590 ditambah 540 sama dengan 1130. 540 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 540. Ayo kita bantu Dayu mengerjakan latihan soal di bawah ini seperti contoh. Nomor 1, keranjang Lani berisi 730 buah rambutan, keranjang Edo berisi 400 buah rambutan. Berapakah jumlah rambutan di keranjang Lani dan Edo? Buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. 730 ditambah 400 sama dengan 1130. Oke, sekarang kita tukar menjadi 400 ditambah 730 sama dengan 1130. Karena 730 ditambah 400 sama dengan 400 ditambah 730. Udin dan Lani membantu panen tomat di kebun nenek Lani. Udin mengumpulkan 630 buah tomat. Lani mengumpulkan 450 buah tomat. Berapa jumlah buah tomat yang dikumpulkan Udin dan Lani? Buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. 630 ditambah 450 sama dengan 1080. 450 ditambah 630 sama dengan 1080. 630 ditambah 450 sama dengan 450 ditambah 630. Beni menyapu halaman rumah nenek yang luas. Ia mengumpulkan daun-daun kering dalam 2 kantong plastik besar. Kantong plastik hitam berisi 780 helai daun kering. Kantong plastik putih berisi 578 helai daun kering. Buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. 780 ditambah 578 sama dengan 1358. 578 ditambah 780 sama dengan 1358. Karena 780 ditambah 578 sama dengan 578 ditambah 780. Oke anak-anak hebat, selamat belajar dan jangan lupa untuk berdoa ketika kalian selesai belajar dan berterima kasih kepada ayah bunda yang telah membimbing kalian belajar hari ini. Tidak lupa juga untuk klik tombol subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.